Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Islamiyah? Insya Allah kalian semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bisa jumpa lagi hari ini, hari Senin. Apapun cuacanya, semoga kita selalu optimis dan ceria. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, hari ini kita insya Allah akan belajar tentang sistem pernapasan manusia, yaitu tentang struktur dan fungsi, serta organ dan mekanisme pernapasan, serta frekuensi pernapasan. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Quran Surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, jadi di sini ada hewan yaitu anjing yang selalu menjulurkan lidahnya baik dihalau ataupun tidak dihalau. Nah, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa hewan ini memiliki kelenjar keringat yang sedikit di kakinya sehingga ia tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Untuk mengatur suhu tubuhnya, maka hewan ini selalu menjulurkan lidahnya. Sebab pada saat menjulurkan lidahnya, maka mulut hewan ini akan terbuka sehingga dia dapat bernafas lebih banyak dari biasanya. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, sistem pernapasan manusia. Perhatikan di gambar. Ini adalah gambar sistem pernapasan manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang satu. Nah, di sini ada rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, dan alveolus. Untuk lebih pahamnya, kita akan membedakan dulu apa yang dimaksud dengan respirasi, apa yang dimaksud dengan bernafas. Jadi, beda ya antara respirasi dan bernafas. Respirasi itu adalah proses pertukaran gas dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah bernafas, yaitu menghirup dan menghembuskan udara. Di sini terjadi pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Sedangkan yang kedua adalah respirasi eksternal. Eksternal ini artinya dalam. Di sini terjadi pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dan darah di dalam pembuluh kapiler. Sedangkan yang ketiga adalah respirasi internal, di mana terjadi pertukaran gas-gas darah dalam tubuh kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Organ pernafasan manusia yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui hidung. Di hidung ada apa saja? Ya benar, yang pertama ada rambut-rambut hidung. Gunanya untuk menyaring debu dan kotoran pada saat kita menghirup oksigen. Kemudian ada lendir yang gunanya untuk menyaring juga. Di sini dia lebih
sensitif, yaitu dapat menyaring debu, virus, dan bakteri. Kemudian ada konka yang banyak mengandung kapiler darah. Fungsinya untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dengan suhu tubuh, sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh kita akan sama suhunya dengan suhu tubuh kita. Jadi kalau kita lihat slide sebelumnya, di situ ada proses-proses yang terjadi dalam rongga hidung. Ya, ada 3 proses. Yang pertama adalah penyaringan, kemudian penghangatan, kemudian pengaturan kelembapan. Baru udara itu akan masuk ke rongga berikutnya, yaitu faring. Sebelum kita masuk ke rongga berikutnya, perhatikan di gambar. Mana yang lebih baik? Menghirup udara melewati hidung atau melewati mulut? Jadi kita bisa juga menghirup udara lewat mulut ya. Nah, pertanyaannya mana yang lebih baik? Lewat hidung atau lewat mulut? Iya, benar. Jadi yang lebih baik adalah lewat hidung. Mengapa? Karena pada hidung ya banyak terdapat rambut dan lendir yang gunanya untuk menyaring benda asing atau virus dan bakteri sehingga tidak ikut masuk, dan udara yang masuk ke tubuh kita akan dihangatkan sehingga kondisinya sama seperti tubuh. Dan hal-hal itu tidak terjadi apabila kita menghirup udara lewat mulut. Ya, setelah masuk lewat hidung maka udara akan masuk ke faring. Faring ini letaknya di belakang rongga hidung. Ya, ini faring dan di atas laring. Faring ini tersusun dari otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Di sini terjadi kontraksi otot yang fungsinya untuk membantu proses menelan makanan. Fungsi laring adalah sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Kemudian fungsi lain yaitu sebagai ruang resonansi suara dan tempat tonsil. Berikutnya adalah laring. Laring ini adalah penghubung faring dan trakea. Pada laring sini terdapat epiglottis dan pita suara. Ya. Ini ya. Nah, perhatikan ini bulatan ini. Jadi, apabila diperbesar akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan ini yang bentuknya seperti daun adalah epiglottis, yaitu katup yang terdiri dari tulang rawan. Fungsinya menutup laring saat menelan makanan atau minuman. Jadi, udara akan masuk melewati laring, kemudian pada laring ini terdapat pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar, kemudian menghasilkan gelombang suara. Nah, suara itu yang dapat kita dengar. Ini adalah cara kerja epiglottis pada laring saat menelan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, jadi yang ini jadi makanan akan menutup laring. Makanan akan menutup saluran pernafasan sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi pada saat kita makan, kita tidak boleh berbicara, ya, karena akan berpengaruh terhadap cara kerja epiglottis. Organ berikutnya ada trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Jadi bentuknya seperti batang panjang, kurang lebih 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Pada bagian dindingnya kita perhatikan di sini ada seperti garis-garis. Nah, ya ini adalah cincin-cincin yang terdiri dari tulang rawan. Kemudian dindingnya juga memiliki selaput lendir. Selaput lendir ini jaringan epitelium yang bersilia. Bersilia ini artinya ya seperti ada rambut-rambut kecil, di mana fungsinya untuk menyaring benda asing. Organ berikutnya adalah bronkus. Ya, nah
Ini trakea sampai ujung, kemudian trakea akan bercabang menjadi dua, ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan, bronkus kanan akan masuk menuju paru-paru kanan. Bronkus kanan ini memiliki 3 cabang dan kedudukannya lebih menurun. Sedangkan yang cabang ke kiri akan menuju ke paru-paru kiri, di mana bronkus kiri ini memiliki 2 cabang dan kedudukannya lebih mendatar. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini jadi percabangan dari bronkus. Kalau kita lihat batang ya, batang pohon, ya, tapi ini posisinya kita balik. Jadi ini adalah batang utama. Batang utama membentuk 2 cabang. Ya, kemudian 2 cabang ini, masing-masing cabangnya akan membentuk ranting-ranting. Nah, ranting-ranting ini yang disebut dengan bronkiolus. Ujung-ujung pada bronkiolus ini akan terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis, jadi bentuknya seperti anggur ya, yang disebut dengan alveolus. Karena jumlahnya banyak, maka disebut dengan alveoli. Kemudian dari bronkiolus akan masuk ke paru-paru. Paru-paru ini dibagi menjadi 2, ada kanan dan kiri. Paru-paru kanan disebut juga dengan pulmo dexter. Pulmo itu artinya paru-paru. Perhatikan di sini paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus ya. Ini seperti ada garisnya ya. Nah, ini 1, 2, dan 3. Sedangkan kiri hanya terdiri dari 2. Ya, ini garisnya. 1, 2. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Ini berisi cairan limfa yang fungsinya untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Kemudian alveolus. Alveolus ini ujung-ujung dari bronkiolus yang tadi ya, yang sebelumnya pernah kita bicarakan. Jadi bagian dinding alveolus ini tersusun dari 1 lapis jaringan epitel pipih, di mana luas permukaannya mencapai 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Perhatikan gambarnya. Jadi di sini alveolus dapat mengembang, kemudian mengempes lagi, mengembang lagi. Nah, seperti itu. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Mekanisme pernafasan manusia. Pernafasan manusia terdiri dari 2 mekanisme, yaitu menghirup, inspirasi, in itu artinya masuk, dan menghembuskan atau ekspirasi, eks itu artinya keluar. Mekanisme ini terjadi karena adanya kerjasama dari otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi itu terjadi diafragma dan otot dada berkontraksi, sehingga volume dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada kondisi ekspirasi, diafragma dan otot dada melakukan relaksasi, sehingga volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, akhirnya udara keluar dari paru-paru. Nah, ini ya, jadi pernapasan itu juga dibagi menjadi 2. Ada pernapasan dada. Di sini yang berperan adalah rongga dada, dan pernapasan perut. Di sini yang berperan adalah rongga perut. Untuk 1 kali pernapasan terdiri dari 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Frekuensi pernapasan. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar murid laki-laki dan murid perempuan. Menurut kalian, mana yang frekuensi pernapasannya lebih tinggi? Laki-laki atau perempuan? Ya, benar. Jadi laki-laki ini frekuensi pernapasannya lebih tinggi. Mengapa seperti itu? Karena pada umumnya laki-laki ini memiliki aktivitas yang lebih banyak dibanding dengan perempuan. Nah,
Untuk aktivitas yang lebih banyak, otomatis dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak pula, sehingga frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Perhatikan gambar berikutnya. Kondisi murid sedang berdiri dengan kondisi sedang duduk. Mana frekuensi pernafasan yang lebih tinggi? Ya, benar. Jadi, posisi berdiri, frekuensi pernafasannya lebih tinggi dibanding dengan posisi duduk. Mengapa seperti itu? Karena pada saat berdiri, otot-otot kaki melakukan kontraksi, sehingga dibutuhkan energi yang lebih tinggi. Akibatnya, frekuensi pernafasan juga akan semakin tinggi. Kemudian ada kondisi berlari dan kondisi berjalan. Frekuensi mana yang lebih tinggi dari dua kondisi ini? Iya, benar. Jadi kondisi berlari akan membutuhkan frekuensi pernafasan yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita berlari kan kita nafasnya lebih banyak ya. Nah, dibanding dengan kita berjalan. Mengapa bisa seperti itu? Karena aktivitas berlari itu aktivitasnya tinggi, memerlukan energi yang banyak. Akhirnya frekuensi pernafasannya pun akan semakin tinggi. Dari gambar itu kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Ya, benar, yang pertama ada jenis kelamin ya, dari gambar yang tadi. Kemudian ada kondisi atau posisi tubuh, kemudian ada aktivitas tubuh. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi ada umur dan suhu tubuh. Untuk umur, pada usia 50 dibanding dengan usia 20, maka frekuensi pernafasannya lebih banyak yang usia 20. Kemudian suhu tubuh, pada suhu tubuh tinggi atau suhu tubuh yang panas, maka frekuensi pernafasannya lebih tinggi dibanding dengan suhu tubuh normal. Ya, sampai di sini materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA Group atau bisa japri. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang volume pernafasan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.